welcome to Kepots, teman keponya PPIT, episode 4. Di episode kali ini, kita bakal kedatangan MC yang udah melalang buana di dunia public speaking nih, dunia public speaking nih, Syaf. Katanya jauh-jauh nih dari luar negeri, terus katanya kalau sekali perform jadi MC tuh rate cardnya 1T gitu deh. Oke, jangan lama-lama lagi, yuk kita perkenalkan saja narasumber yang super kece kita. Kita silahkan. Oke, aku Velita. Sekarang ini baru lulus kemarin S1-nya dari Sichuan University. Terus sekarang lagi nge-MC aja gitu, sama ada beberapa pekerjaan lain ya, jadi tutor juga, jadi di IO juga gitu sih. Sekarang masih dalam udah lulus atau mau skripsi atau masih dalam tahap nyusun tesis atau gimana tuh, Kak? Udah lulus, udah wisuda juga. Jadi tapi sekarang masih ambil S2 lagi. Aku ambil doain aja nih semoga juga keterima ya. Jadi aku pengennya ambil 2 sih. Jadi yang sekarang aku jalanin itu yang online degree dulu itu di UO People. Di situ ambil Master of Education dan nanti ya semoga ya keterima. Jangan diomongin dulu. Ada satu lagi nanti. Tadi Kak Velita bilang udah sekolah S1, sekarang lagi S2. Mau daftar lagi ke S2 lainnya. Berarti Kak Velita tuh emang suka banget ya sama dunia pendidikan nih. Kalau dibilang suka, seneng sih. Soalnya gini, bukan aku ngambilin degree yang banyak gitu biar nanti namanya jadi panjang gitu ya, enggak sih. Jadi sebenarnya aku jujur ambil Master of Education ini karena aku yakin suatu saat tuh kita tuh harus bisa mengajar ya. Jadi karena mungkin aku hobinya ngomong juga, jadi aku tuh merasa senang aja sih kalau ngajar. Makanya aku jadi tutor juga, bisa tutor bahasa ataupun tutor yang lain sebenarnya. Makanya pengen coba ambil Master of Education. Jadi sebenarnya dari dulu udah ada sih pengalaman buat ngajar. Nah kan kalau ngajar tuh kadang-kadang kita kan nggak bisa dari otodidak aja. Bisa sih, banyak banget teacher di dunia ini yang luar biasa banget mereka otodidak ya. Dan karena kecintaan mereka terhadap mengajar itu sendiri. Tapi menurutku aku pengen ngambil juga yang benar-benar ada nih edukasinya, ambil master biar tentunya pengajaran yang aku lakukan aku bisa mengajar tuh dengan baik dan benar, tentunya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman lain dari guru-guru lain di seluruh dunia nih yang ada di kelas aku. Makanya juga di profile page-nya Kak Velita nih, kita lihat kayaknya udah di Italia, Rusia, sampai ke China nih kayaknya ya. Jadinya dulu tuh kan aku SMA tuh, di SMA aku di Bandung ya. Dan di SMA itu waktu kelas 10 nih, jadi baru masuk banget di kelas 10, tiba-tiba ini ada tawaran bukan audisi, kita ngomongnya apa ya, untuk si student exchange ini. Jadi ada dari suatu lembaga, mereka datang ke sekolahku untuk mempresentasikan bahwa ini ada loh pertukaran pelajarnya, tapi kamu belum bisa milih ya, kamu mau kemana, kayak gitu. Nah aku di kelas 10 mikirnya ya udahlah dicoba aja tuh si proses-prosesnya dari seleksi di awal sampai akhir, ya jalanin aja dulu lah, keterima apa enggak nothing tulus ya nggak. Jadi kalau ada kesempatan terima aja dulu gitu. Ya udahlah, aku pikir juga kayak kemungkinannya tuh kecil gitu karena waktu itu memang susah banget sih seleksinya. Jadi semua orang tuh ya udahlah aku ikut-ikut aja, nothing tulus aja, toh nggak akan berdosa juga kalau kita mengikuti. Bener, jadiin pengalaman aja. Terus singkat cerita kelas 10 itu seleksinya lama banget, tahu nggak? 1,5 tahun seleksinya 1,5 tahun. Jadi aku lupa kalau ikut itu ya. Bener, kadang-kadang aku lupa ini aku tuh ikutan apa ini ya. Jadi dari kelas 10 baru berangkat tuh kan kelas 12. Jadinya tuh 1,5 tahun, 2 tahun lah ya. Nah ikut seleksi 1, seleksi 2, seleksi 3, keterima. Dan waktu udah keterima ya seneng banget tentunya ya, pasti kita ambil dong, kita ikutin. Dan waktu itu keterimanya di Italia. Jadinya waktu aku kelas 12, mau naik kelas 12 itu aku berangkat ke Italia dan menghabiskan waktu di sana selama 10 bulan. Jadi 1 tahun ajaran ya. Nah udah ciao bella tiba-tiba Fofovski kok tiba-tiba gitu ya? Oh iya, bener. Dari Italia langsung ke Rusia gitu ya kayak. Itu juga sebenarnya aku tuh orangnya rada-rada random ya, aku bilang ya. Kayak mungkin bisa aja sebenarnya orang-orang ngomong ya udah lanjutin aja kuliahnya di Italia lagi. Tapi sebenarnya aku juga udah keterima kuliah di Indonesia. Sebenarnya waktu itu keterima SBMPTN kan. Tapi
dengan randomnya aku mencoba beasiswa Rusia. Kok bisa tertarik sama Rusia yang ke-soft gitu? Kakak berarti sekarang ya. Bisa. Karena apa ya? Mungkin ini tuh randomnya juga. Aku sebenarnya suka bahasa sih. Jadinya waktu kemarin di Italia kan aku, keren banget ya. Kita tuh bisa loh bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Udah bangga juga kan, kayak wah bangga banget nih bisa trilingual gitu ya, dengan kerandoman ini dan keabsurdannya kadang-kadang pemikiranku. Mungkin dulu waktu masih lebih berani kali ya. Kalau sekarang kan kita udah umur 20-an lebih kan, 20 lebih gitu ya. Pasti mikirnya kayak banyak banget pertimbangan. Tapi di umur aku dulu tuh 19 memang gak ada pertimbangan kayaknya ya. Dari Italia ke Rusia, kenapa bisa mutusin pilih Cina gitu Kak? Jadi juga aku mau cerita. Jadinya selama di Rusia itu sebenarnya tadinya aku tuh pengen ngambil international relation. Terus setelah beberapa lama aku pikir-pikir dengan struggle yang aku punya, dan kayaknya sebenarnya aku tuh suka bahasa, tapi aku belum tentu aku bakal menikmati di dunia perpolitikan. Jadi dari Rusia itu aku pikir apa ya, mungkin degree yang bisa aku lakukan, tapi yang aku bisa suka bahasa, tapi nggak masuk ke politik gitu, karena mungkin ya waktu itu aku sih kurang nyaman ya dengan itu. Dan akhirnya waktu itu mama aku juga kasih ini ya, ada info gitu kalau misalnya ini ada loh, kamu kalau mau sekolah beasiswa aja ke China gitu. Di sini ada international business, mungkin international sama bisnis kan, kamu kan suka tuh bahasa-bahasa, dan sekarang bahasa Mandarin itu memang bombastis sekali ya, orang-orang pengennya ya at least bisa gitu bahasa Mandarin, atau memang lulusan China sangat dicari, bener nggak? Kalian juga pasti ngerasa banget. Sekarang dikit-dikit semua perusahaan loh banyak banget nyari yang lulusan China. Walaupun mereka juga nggak bisa amat, aku juga bahasa Mandarinnya juga nggak bisa amat gitu ya. Tapi karena kan aku sekolah pakai bahasa Inggris, tapi tetap dicari gitu loh. Jadinya emang luar biasa banget sih ini. Dan dengan itu aku memutuskan kalau gitu setelah dari Rusia aku pulang tuh Januari tahun 2018. Terus 2018 Maret itu aku langsung berangkat ke China. Tuh di China itu Kak Velita kegiatannya apa aja nih selain menuntut ilmu? Oke, jadi selain menuntut ilmu tentunya ya di sana kan aku belajar bahasa juga. Jadi di sana tuh ada course bahasa Mandarin tentunya. Itu karena aku tadi udah bilang juga di sana tuh kan aku belajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris. Tapi kan sayang kayak aku bilang tadi kalau bahasa Mandarinnya nggak dipakai gitu. Jadinya aku ambil course yang di luar itu. Aku ada tutor sendiri gitu di sana juga. Dan selain itu juga, nah ini aku juga suka lumayan nih manggung-manggung gitu di sana. Terakhir-terakhir sih ini baru. Jadinya kita punya band. Bandnya band dadakan gitu bertiga. Kita suka main juga di hotel-hotel gitu. Terus panggilan sini juga panggilan ya. Jadinya kalau misalnya mau dipanggil ya kita gabung gitu ke sana. Terus aku juga beberapa lama dulu sempat sih jadi tutor juga di sana untuk mengajar anak-anak kecil bahasa Inggris gitu. Kalau kita dengar sih juga aktif waktu di Cina itu juga aktif di PPIT ya Kak ya? Betul, aku di PPIT Chengdu juga, di PPI Tiongkok Pusat juga. Jadi apa Kak waktu itu? Di PPIT Chengdu tuh, kayaknya udah 5 tahun ya di PPIT Chengdu tuh. Nah, yang pertama itu jadi kepala divisi human resource. Edukasi dan pengembangan anggota. Itu yang pertama. Terus wakil ketua umum. Terus apa? Terus sekretaris. Aku sampai lupa. Sekretaris. Terus sekarang ini aku jadi BPO. Oh, baik. Kalau di pusatnya jadi apa, Pak? Kalau pusat waktu itu aku di BPO aja. Di pengadilan organisasi itu aku jadi sekretaris tadi. Kalau yang tadi tuh yang 4 tadi tuh semuanya di PPIT Chengdu. 4 tahun berarti aku. Itu nggak keteteran Kak, maksudnya kesibukannya kan banyak banget tuh, padat banget. Nah itu sih mungkin aku jatuhnya jadinya lebih ke sibuk gitu. Tapi untuk keteteran sih waktu itu enggak ya, karena di China mungkin sekolahnya tadi aku bilang enjoy juga, jadinya nggak kerasa berat gitu. By the way nih Kak, jurusan kakak kan international business. Kenapa tiba-tiba kok jadi
berubah jalur ke MC nih Kak? Oke, ini juga penting ya, makanya organisasi itu kan kita kadang-kadang disuruh ngomong juga, disuruh tampil juga untuk presentasi, at least presentasi prokernya sendiri gitu. Nah dari situ aku emang dari dulu sebenarnya udah suka kayak public speaking gitu, jadi MC panggilan, MC dadakan lah gini ya. Terus makin lama tuh kok kayak seneng ya. Terus waktu itu ada kebetulan ada yang pernah lihat aku, teman aku tuh pernah lihat lah ngisi acara di PPI aja, ngisi di acara di PPI. Dia nanya, kamu sebenarnya bisa MC kan? Terus aku bilang, ya bisa-bisa aja kalau di ini mah, kalau disuruh bisa-bisa aja. Kalau dijorokin mah bisa-bisa aja ya. Iya, kan namanya kepaksa apalagi ya, dijorokin gitu ya udahlah. Tapi dia nanya, mau nggak Vel buat isi acara ini? Dia nanyanya ini aja gitu, casually aja buat acaranya dia. Terus aku bilang, yakin gitu mau sama Velita, tapi Velita bukan MC profesional gitu aku bilangnya. Pas waktu Kak Velita ditawarin, kayak Kak Velita masih ragu sama kemampuan Kak Velita sendiri gitu. Iya, jadinya karena emang belum pernah ada portofolio juga kan, jadi cuma kayak ngisi-ngisi di PPI. Terus aku bilang, tapi nggak ada loh, maksud aku portofolio yang kayak gimana-gimana gitu. Palingnya isi acara-acara ini aja, BEM gitu, aku sebutnya BEM di PPI gitu, nggak apa-apa. Ya udah tulis-tulis aja, katanya nanti kan ibu tanya kliennya mau apa enggak. Emang luar biasa ya, kliennya mau aja gitu sama saya. Jadinya dari semenjak itu, kayak tadi lagi sistemnya. Orang itu ngomong ke temennya ngomong ke temennya, dan jadinya gitu deh. Lama-lama kepikiran, wah ini lumayan ya menghasilkan sekali gitu. Saya jadinya senang-senang juga, kan awalnya kan kita volunteering gini kan. Terus lama-lama dibayar. Sebenarnya aku tuh nggak pernah minta dari awal tuh, kayak takut juga gitu. Ini yakin gitu pakai saya, jadi meragukan diri sendiri juga pernah. Tapi ya udah dibayar itu makin lama. Aku nggak pernah minta dari awal tuh berapa bayarannya. Jadi menurut kamu saya itu berapa gitu, itu di awal ya. Terus lama-lama wah lumayan naik gitu. Ya udah sekarang jadi matokin sih. Karena memang udah ambil juga banyak sertifikasi. Jadinya aku kalau misalnya emang aku pengen fokus, emang aku pengen serius gitu, ya udah aku ambil sertifikasi, aku benerin nih, branding diri, bikin Instagram, iklanin ke orang, ya udah jadilah seperti yang sekarang ini gitu guys. Malah berarti bukannya awalnya mau menekuni, tapi awalnya coba-coba, akhirnya jadi suka gitu ya? Betul. Ini juga nih salah satu kemarin juga kayak ada webinar. Jadi segala opportunity itu kadang-kadang kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Makanya ada opportunity. Mungkin sekarang kita nih Syabila jadi hostnya di Kpods gitu. Kumara juga. Nanti besok-besok jadi hostnya apa? Insert gitu misalnya. Kita nggak tahu ya. Jadi dulu kan amin. Jadi gitu sih teman-teman. Jadi kalau emang ada waktunya. Kecuali memang waktu itu aku juga nggak sibuk kan. Waktu itu lagi awal pandemi banget malah. Ya emang gak ada kerjaan aja gitu di rumah, cuman online class gitu. Terus sendiri online class kan maksudnya nggak yang seberat biasanya malahan kan. Jadinya oke, ada waktu ya dicoba aja. Selama orangnya juga mau sama saya, mau nyoba juga, ya udah kita ambil opportunity-nya. Malah jadi banyak gitu opportunity ke depannya. Jadinya itu sih, selalu mengambil opportunity yang ada di depan kalian kalau memang ada waktunya dan emang kalian juga mau mencoba. Bener banget. Kak, aku sama teman-teman Kpods lainnya nih, Sobat Kepo mau tahu nih Kak, kalau misalnya dapat sertifikasi itu caranya gimana sih Kak? Nah sebenarnya sekarang kan udah banyak nih, kalian bisa cari-cari tempat-tempat yang sekiranya kalian emang cocok juga dan emang kalian tahu, dan kalian juga cek juga kredibilitasnya ya. Kan di sini banyak juga tuh ada reference di internet sekarang udah banyak banget. So kalian cek, sertifikasinya nih ada di lembaga ini. Yang paling mendekati ke kalian apa? Misalnya waktu itu aku ambil sertifikasi MC dan moderator karena itu yang aku pengen lakukan sekarang. Tapi kan public speaking itu besar ya. Ada yang public speaking untuk eksekutif, itu biasanya buat bos-bos, manajer-manajer buat sharing-sharing mengenai pekerjaan. Ada juga yang kayak public speaking yang untuk non formal, ada public MC pun ada banyak kan, MC nikahan, MC ulang tahun. Nah itu kalian harus tahu juga kalian mau ngapain, mau yang mana. Kalau mau yang general juga nggak apa-apa, boleh aja gitu. Tapi ya itu kalian cek aja sih, sekarang di internet banyak banget Siap. Kalau kita boleh tahu sertifikasinya Kak Velita nih udah ada apa aja? Nah jadi kalau aku sih kemarin ambil ya di kelas yang di kita sebut ya di Talking itu untuk MC moderator. Jadi untuk itu
kan sertifikasi tuh harganya juga, maksudnya dan kalian juga effort gitu ya, itu tuh kayak kelas gitu. Nah itu yang aku ambil, sebenarnya nggak usah banyak-banyak kayak semua diambil gitu ya, nggak perlu, tapi yang sesuai aja sama kalian. Nah di sisa-sisanya itu aku juga ambil kayak online classes, tapi itu yang biasa aja, jadinya karena suka lewat sendiri kan di Instagram ya, kayak ini ada acara apa namanya pelatihan atau cuma sekedar webinar bersama Bayu Oktara, Indra Herlambang kayak gitu. Nah itu aku ikut aja gitu, bayar ya 100.000, 200.000, I think it's fine. Jadi karena kan yang kalian akan dapatkan tuh jauh lebih dari itu sebenarnya. Gitu. Makanya kalau untuk sekarang sih aku sebenarnya fokusnya pengennya jadi MC, moderator bisa juga, tapi mungkin lebih ke arah formal. Untuk sekarang yang aku ambil itu biasanya rata-rata lebih ke formal. Tapi sebenarnya aku tuh suka juga kayak talk show yang emang rame-rame gitu juga bisa sih sebenarnya. Tapi memang nggak tahu kenapa lebih banyak yang nge-hire aku tuh untuk yang kayak formal meeting seperti itu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan aku juga bakal pengen juga yang hura-hura gitu. Kalau rencana Kak Velita nih, apakah akan menjadikan profesi Kak Velita sekarang itu sebagai pekerjaan tetap? Kalau aku sih sebenarnya karena ini sekarang tuh masih sekolah juga, pengen fokusin juga di kuliahnya, jadinya aku MC itu lebih ke side hustle untuk sekarang. Jadinya aku ambil itu untuk misalnya kan sebenarnya MC itu enak ya, kalian itu ditanya bisa nggak, dan kalian tuh bisa nolak, atau kalian memang kalau lagi nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Jadi itu sebenarnya bukan pekerjaan yang tetap. Kalau kita ngomongin itu pekerjaan tetap, iya atau enggak, yes and no gitu. Karena ada beberapa MC yang emang mereka udah di-hire per tahun, misalnya sama lembaga ini, yaitu enak gitu, kontrak tadi itu sudah menjadi dalam 1 tahun itu dia udah tetap. Tapi kan yang selama ini aku jalani itu MC-nya itu tadi panggilan dari klien, dan itu kalau misalnya itu ya itu nggak bisa dibilangin tetap juga, karena itu kan tergantung ya permintaan, seperti itu sih. MC atau public speaking itu menurut Kak Velita apa sih? Oke, public speaking itu menurut aku ya sangat sekali penting untuk apapun yang kalian lakukan, pekerjaan apapun yang akan kalian lakukan nanti itu harus ada public speakingnya. Mau nggak mau, karena kalian tetap harus berkomunikasi dengan manusia lain toh. Nggak ada kan yang bahkan dengan email pun menurut aku itu juga kalian berpikir gitu kan, ini mau ngetik apa, ngomong apa gitu, walaupun ini judulnya ketika, tapi kalian pasti ngomongnya kan gitu bener ya? Ini kalian tuh mau ngomong apa gitu kan nyebutinnya. Bahkan dokter sekalipun yang kayak itu ya harus ngomong sama pasien, gimana coba, apalagi marketing, sales, yang lain-lainnya. Dan dengan kalian itu bisa public speaking, itu sangat membantu banget komunikasi kalian tuh jadi lancar. Kadang-kadang gini, orang tuh bukan nggak bisa ya, tapi maksudnya kadang suka tersendat nih komunikasinya, lupa menanyakan hal-hal detail itu karena memang nggak biasa. Tapi kalau kalian udah biasa nih ngomong kayak gini, kita tuh senang, kita tuh merasa senang kalau ngomong sama orang yang bisa diajak ngomong gitu. Ngerti nggak sih? Jadinya di pekerjaan apapun, aku seperti sekarang di EO gitu, di event organizer, pegang handle klien, kita kan harus paham tuh si klien ngomong apa gitu, dan kita juga harus meyakinkan klien, okay, you'll be fine, your event will be fine, we're going to take care of it. Jadinya kita gimana sih kita ngomong komunikasi sama mereka, dan kalau ada miskomunikasi pun gimana secepat apa sih kita solve hal itu. Jadi menurut aku public speaking ya pada umumnya komunikasi itu penting banget. Kalau kalian udah bisa public speaking tuh wah ngebantu banget deh, karena dengan itu tadi ya sekarang apa-apa di sosial media juga, kalian mau jualan nih kan, apa mau live kan juga public speaking lah kan, orangnya banyak juga ya, bener nggak sih kayak gini. Bener. Podcast juga public speaking menurut aku, karena kalian ngomongnya banyak pendengarnya gitu. Untuk IO sama MC-nya Kak Velita nih gimana sih? Nah, kalau untuk menghubungi gampang banget, sebenarnya bisa lewat Instagram ya. Nanti di Instagram itu ada @VelitaStamber atau @VelitaMaster of Ceremony. Nah, nanti di situ ada link tree-nya. Kalian bisa klik di situ, nanti ada yang bisa ke WhatsApp aku, bisa DM juga. Pokoknya di situ semuanya ada deh. Velita Master of Ceremony itu udah berapa lama sih Kak? Maksudnya Kak Velita maksudnya udah berapa kali dapat project, terus maksudnya udah berapa Kak Velita kan bilang ini sebagai side job gitu kan, udah kayak berapa lama sih Kak Velita merintisnya gitu? Kalau merintis itu mungkin kayaknya dari tahun 2018 deh akhirnya, tapi untuk sekarang sih biasanya aku 1 tahun, biasanya aku seminggu sekali ada gitu. Jadinya kalau misalnya dia puji Tuhannya banget, emang sampai sekarang tuh setiap tahun ada. Jadi tahun lalu tuh tahun 2021 tuh ada lebih dari 50
Ada nggak sih Kak yang pengalaman yang paling berkesan yang kayak membekas di hati? Kalau misalnya menurut aku setiap event itu unik banget karena nggak ada duanya gitu ya. Setiap orangnya beda, setiap pengisi acaranya beda, IO-nya pun bisa beda, platformnya bisa beda. Jadi semuanya tuh unik-unik menurut aku dan semuanya memiliki kepuasan tersendiri. Tapi mungkin kalau misalnya bisa dibilang ada nggak sih yang paling berkesan? Jadi waktu itu aku pernah mengisi jadi MC sebuah acara. Nah waktu itu langsung biasanya kan klien tuh ngomongnya kayak ih bagus gitu atau dia seneng lah ibaratnya puas dengan hasil kerja kita. Dia akan ngomong di akhir kayak terima kasih ya Velita, wah bagus banget, wah seneng deh kita. Nah ini bapaknya tuh ngomongnya waktu dia lagi kata pembuka. Jadinya saya persilakan dia, bukan kata pembuka malah kata penutup ya. Waktu di penutupan itu dia siapa nih MC-nya? Takut capek gitu, iya nanya gitu. Deg-degan Velita, iya nih Velita Pak, gimana? Wah bagus ini ya, waduh suaranya ceria sekali. Langsung lega banget gitu kayak. Dan dia ngomongin itu waktu lagi on air-nya, jadinya emang semua orang denger gitu. Jadi itu paling berkesan karena dipujinya langsung on the spot gitu ya. Kalau yang lain ada juga sih beberapa. Tapi masih di Zoom-nya, tapi udah selesai. Jadi acaranya tuh udah assalamualaikum lah, ibaratnya udah waalaikumsalam, semuanya udah selesai, udah ditutup, baru ngomong. Nah ini tuh dia lagi di kata penutup dia, dan itu masih di acara. Jadi itu yang kayaknya berkesan banget jadinya, waktu langsung sumringah gitu. Buat diri sendiri gitu ya kayak. Bener, dan kan terekam ya. Kak, kalau misalkan yang kayak ada yang istilahnya yang kurang bagus gitu, yang kayak Kak Velita sampai kayak gini tuh bisa terus jadi gue bisa belajar nih untuk nextnya kayak gitu, ada nggak sih Kak? Kalau di situnya sih masih oke aja, tapi mungkin pas aku lagi lihat rekamannya kayak ini kurang deh menurut aku, kayak seharusnya ngomongnya jangan cepat-cepat. Mungkin kalau misalnya kesalahan waktu itu pernah juga itu salahnya karena di cue card-nya itu salah nama, jadinya aku salah sebut karena di situnya salah gitu. Misalnya Pak Agus, tapi di ini tuh namanya Pak Agung. Gitu ya? Bacanya Agung dong, aku bacanya Agung. Terus kayak, salah. Ya, yang tetap yang minta maaf kan kita ya, MC yang di depan. Mau gimana? Mau yang salah bukan saya, tapi kan tetap harus minta maaf. Jadi itu sih, lebih kayak kita harus jangan panik kalau emang nggak ada. Terus mungkin bukan pengalaman buruk sih, tapi kayak kalau orang tuh terlambat narasumbernya, nah itu kita harus siap gitu ya, yang kayak itu apa yang kita ngomongin bener. Jadi kita harus mikirnya cepat gitu. Kayak waktu itu klien tiba-tiba pengen Mbak ini gamenya kayaknya kurang teratur nih, gimana ya biar bisa teratur. Nah gitu kan mikirnya cepet ya, mana ya tetep jadinya harus cepet mikir. Itu aja sih, jadi itu lebih ke tantangan dan menurut aku itu bisa dilatih kok dengan pengalaman. Tentunya kita kan semakin banyak pengalaman, oh iya cara ini tuh begini bisa. Public speaker atau public figure yang Kak Velita idolakan dalam berkarir, kira-kira ada nggak? Kalau orang yang aku suka, kalau kritisnya mungkin ya pasti ya Mbak Najwa Shihab, itu dia kritisnya aku senang. Jadinya kadang-kadang kalau misalnya di beberapa pekerjaan aku itu kan berhubungan dengan pemerintah. Emang sih bukan yang kayak tipenya yang menyelidik ya, tapi berhubungan dengan pemerintah. Jadi mungkin banyak juga ada beberapa news anchor yang aku jadiin panutan dengan cara dia gimana sih dia bawainnya. Suara sih rata-rata kan kalau news anchor itu khas ya suaranya, dan itu ada beberapa news anchor dari beberapa stasiun TV yang emang aku follow, aku dengerin suaranya, bagus ya suaranya, gimana sih caranya biar suaranya sebulat kayak begitu. Nah kalau dari luar negeri sih mungkin aku sukanya justru malah yang talk show gitu kayak Jimmy Fallon kayak gitu, aku suka banget ya, atau Jimmy Kimmel juga, yang late night show gitu deh, pokoknya yang rame-rame. Tadi Kak Velita bilang Kak Velita tuh nggak idolain kayak Najwa Shihab, terus Jimmy Fallon, terus kayak belajar banyak dari mereka, gimana ngomongnya bulat, terus kayak mungkin gimana nanyanya bisa kritis, dan pokoknya banyak deh hal-hal yang Kak Velita belajari dari idola Kak Velita. Boleh dong kayak dikasih mungkin teknik-teknik kayak teknik dasar lah untuk melakukan public speaking. Mungkin ada sobat kepo yang pingin ngedengerin, maksudnya
teknik dasar dari public speaking itu sendiri sebelum dia kayak menekuni dari dunia per-MC-an. Oke, yang pertama itu ya tadi mentalitas kita sendiri sebenarnya. Orang tuh bakal adalah misalnya ngomongan apa, kamu tuh kayaknya masih baru, emang yakin bisa. Nah itu ya ibaratnya dihempaskan saja. Bener. Pokoknya kalau ada tantangan ya kalian coba dulu ambil. Tapi ya memang kalian juga harus banyak belajar. Contohnya nih, misalnya nih yang aku sering banget temukan di acara-acara webinar. Mungkin kita kan PPI masih webinar ya. Sering webinar. Mungkin ini untuk the next MC yuk kalau misalnya kalian lagi tampil itu pastikan wajahnya sudah siap secara ini ya, bajunya siap, lighting tuh memang orang ngomong ada penting nggak penting ya, ini bukan nggak penting ya, ini penting banget. Kasihlah penerangan yang baik gitu biar muka kalian tuh kelihatan, muka kalian tuh harus kelihatan karena kan kalian MC yang membuka. Ibaratnya nanti ada yang bolong-bolong gitu kan, kadang-kadang suka gitu ya kalau pencahayaan nggak kurang kan. Jadi nyatu sama virtual background gitu misalnya. Nah itu harus bisa dihindari teman-teman. Terus kita dari cara kameranya jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah ya, yang pas aja gini nih, kayak Sabila sama kayak Kumara tuh udah pas kayak gini. Jadi di sininya tetap ada jarak kayak gitu. Sudah pas aman. Nah, ada tuh kadang-kadang ada nih yang suka kalau lagi lagi jadi MC jadi moderator tuh suka lupa, jadinya kepalanya kepotong setengah gitu ya. Itu estetika aja sih teman-teman, dan menurutku itu harus ya, hal-hal kecil yang mungkin gak penting buat banyak orang tapi sebenarnya penting banget. Malah fundamental. Bener, karena kan orang tuh kan ngeliat pasti fisik dulu ya, sebelum kalian cuap-cuap itu kan fisik dulu dong tentunya. Kalian ini buka udah ready belum nih gitu loh. Kalau udah ready kan orang juga ngeliatnya seneng, oh iya nih udah ready, yang ciwi-ciwi boleh lah pakai lipstick sedikit mah gitu. Cowok-cowok jangan lupa mandi ini ya. Jangan lupa mandi gitu. Kemarin udah mandi belum? Oh udah. Udah tembak nih ya. Jangan lupa mandi kayak gitu. Jadinya ini estetikanya kita gimana sih ngelihat diri kita sendiri udah siap apa belum. Kalau kita udah siap kan orang juga enak, kitanya juga jadi lebih tenang. Percayalah kalau kitanya udah siap secara fisik tuh, secara mental kita juga lebih tenang seperti itu. Sama tersenyum, ini yang paling wajib banget ya, itu tersenyumlah dengan lebar, bicaralah sambil tersenyum, jangan sampai kita menyapa pemirsa gitu ya, kayak halo pemirsa selamat pagi, udah suaranya udah bulat nih, halo pemirsa selamat pagi, tapi nggak senyum, jadinya kan aneh ya. Apalagi nih acara-acara kayak woi permisa gitu ya. Iya, itu mah ngajak berantem namanya, malak ya. Nah itu tuh yang penting, jadinya kalian usahakan senyum itu nggak ada salahnya banget, kecuali kalian memang lagi membicarakan suatu hal yang misalnya berita duka, of course ya jangan disesuaikan. Tapi kalau lagi acara webinar kan pasti rata-rata harus senyum ya, kita harus membangkitkan semangat orang-orang yang ada, walaupun virtual tuh kerasa nggak sih kalau MC-nya tuh kayak senyum, orang tuh jadi senyum-senyum sendiri juga, maksudnya kayak iya ya ini ramah loh, kita tuh di welcome di acara ini. Belum udah dijudesin, leave orangnya langsung loh, itu pengaruh. Jadinya tuh harus diperhatikan. Itu sih kira-kira sneak peek-nya. Nanti mau lebih banyak boleh follow Instagram saya. Buka tutoring juga? Belum sih, tapi sering banget kadang-kadang ada teman-teman PPI yang undang jadi acara di public speaking. Boleh banget ya. Kalau kita bisa simpulkan berarti tips-tips dari Kak Velita nih untuk menjadi MC dan berbicara di depan publik harus diawali dari diri sendiri. Diri sendiri harus siap, fisik harus siap, mental harus siap, dan environment juga harus siap. Yes, betul sekali. Ya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Emang kadang ya internet tuh kan suka unreliable. Itu kan adalah salah satu variabel yang nggak bisa kita kendalikan. Oke, itu mungkin bisa menjadi it's not an excuse. Kalian tentu harus memastikan juga terbaik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada tempat yang kebakaran, gitu ya, geledek, kesambar petir, itu kan kita nggak bisa ya. Itu variabel lain yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi selama itu masih bisa kendalikan, seperti badan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, siapin minum. Kalau misalnya ausan orangnya ya, lagi MC,
siapin minum, siapin lampu itu penting banget. Kalau kalian udah makin ini lagi, jam terbangnya tinggi lagi, cari kamera yang bagus misalnya. Oke, nah nggak kerasa nih Syaf, kita udah ngobrol panjang lebar sama Kak Felita, tapi kita udah belajar banyak hal dari Kak Felita, dan kita padahal pingin lanjut lagi, tapi kita udah harus ngesudahi episode Kepot sama Kak Felita pada episode kali ini. Buat Sobat Kepo dimanapun kalian berada, jangan lupa saksiin Kepo setiap Sabtu pukul 19 WIB di Spotify dan YouTube-nya PPI Tiongkok. Saya Budi Kumara Chandra dan rekan saya Syabila Kardosh pamit undur diri. Kepots, teman keponya PPIT. Bye-bye. Bye.